baca jadi aja. Begitu. Jadi aja. Manfaat. Oleh karena itu Imam Ghazali menyatakan, andai kau menakar arak sampai 2000 botol, enggak bakalan kau jadi mabuk bila kau tak meminumnya. Demikian. Ini maksudnya menjadi jembatan untuk memahami tujuan. Walau qara'tal ilma, andai kau membaca ilmu, yakni ngaji 100 tahun, enggak putus tuh ngaji 100 tahun, mondok aja 100 tahun, enggak berhenti-berhenti, lalu bisa mengarang kitab 1000 kitab, begitu, enggak bakalan bisa mendapatkan rahmat besar dari Allah bila tidak mengamalkan. Jadi ilmu enggak usah banyak, dikit asal diamalin, barkah, dikit aja, dikit, asal diamalin, begitu. Timbang sallallahu ala Muhammad, ya timbang begitu doang, asal diamal, manfaat besar manfaatnya. Orang kalau pengen tahu, kata guru sekumpul tuh, pengen tahu kapan kita meninggal, begitu, sallallahu ala Muhammad 1000 dia baca, apalagi 3100, 1000. Tahu tuh alamat kita orang bakal mati kapan. Allah kasih unjuk tempat-tempatnya di surganya. Tuh begitu. Jadi nggak usah baca dalail. Kalau dibaca Jumat subuh, hari Jumat bacaan dalail, tuh per hurufnya ganjaran haji mabrur. Kita kan nggak bisa ke Mekah, udah susah. Begitu, mana antrian itu 20 tahun, lah sekarang umur 60. Gitu. Begitu. Mau kapan? Baca dalail aja. Mana belum nyetor lagi umur 60 juga. Lah kan kagak jelas juga berangkatnya kapan. Begitu. Jadi bagaimana? Andai kita membaca ilmu banyak, ilmu dikit amalin. Tidak usah banyak-banyak, dikit amalin. Yang kita bisa bertahap. Amalan tuh bertahap. Begitu. Jadi amalan tuh kalau sudah diuji coba hasil baru dibagi, begitu. Begitu. Diamali supaya dapetin rahmat Allah. Sebab rahmat Allah itu kudu disertai sama kita amal. Enggak bisa. Biar kata rezeki itu dijamin, kita harus paham. Rezeki jamin, tapi Allah wajibin juga nyariat. Nyariat, bayi aja paham. Bayi. Jadi pengen dapat rezeki itu bayi ya nyariat. Apa nyariatnya bayi? Nangis. Itu sama dengan pergi ke toko itu. Begitu, nangis itulah nyariat. Walaupun rezeki itu dijamin, kita harus paham. Ada terusannya tuh. Dijamin apa? Ada yang dijamin untuk orang malas sekian, untuk orang rajin sekian, untuk orang yang ngerem aja di rumah sekian, untuk orang yang ngeluyur sekian. Ada namanya. Ada bagian-bagiannya. Jaminannya ada. Begitu. Ada jaminannya. Sebab ndak bisa kita pengen dapetin rahmat Allah kecuali harus ibadah. Enggak bisa. Ibadah apa aja? Ibadah. Yang penting kita bisa ibadah supaya kita dapetin rahmat Allah. Ini di dalam Al-Quran dalil-dalilnya betapa pentingnya ibadah. Kata Allah dalam surat An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia kerjakan. Yang ayat ini nih disalahpahami oleh orang yang gak demen namanya tahlilan,
namanya 7 harian. Ayat ini juga keliru memahami. Diartikan wa an laisa lil insani, dan bahwasanya tidak berguna bagi manusia kecuali apa yang dia kerjakan. Enggak berguna. Jadi kalaulah kita yang baca Quran, ya guna buat kita. Mayit mau enggak dapat. Jadi enggak ada. Orang mayit enggak kerja. Begitu katanya. Dia enggak ngaji nahwu, enggak ngaji amil. Yang namanya lam diambil qauluhu alamu lil milki. Lam itu faedahnya milik. Yang arti sesungguhnya enggak ada faedahnya memberi guna. Tapi lam maknanya milik. Apa maknanya milik? Tidak dimiliki oleh orang kecuali apa yang dia kerja. Makna yang benarnya, siapa yang kerja dia dapat gaji. Siapa yang kerja dia dapat gaji. Al-Quran ngomongin kepemilikan gaji bagi yang kerja, bukan ngomongin nyampe nggak nyampe. Al-Quran ngomongin siapa kerja dia dapat gaji. Begitu. Ketika ada seorang bapak-bapak kerja, maka gaji ya buat dia. Karena dia yang kerja, maka gajinya boleh dia bagi sama istrinya, boleh dia bagi sama anaknya, boleh dia bagi sama temennya. Boleh nggak? Boleh aja, udah milik dia. Begitulah kita tahlilan baca Quran. Milik kita, iya ganjar yang kita baca. Begitu. Tapi kita bagi. Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal, maknanya ya Allah, bacaan Quran saya ini yang tadi dari tadi baca segala macam. Ganjarannya saya hadiahkan, gajinya saya kasih. Ama almarhum Pak Anu. Bisa ya bisa. Gitu, begitu. Nerima. Cuman dia nggak kerja, nggak dapat bagian gaji. Begitu. Orang mengartikan tidak berguna. Ya berarti kalau tidak berguna nggak nyampe. Nggak ada lam artinya guna. Padahal lam di sini artinya milik. Tidak dimiliki orang kecuali apa yang dia amalkan. Allah bilang orang itu akan mendapatkan manfaat di akhirat daripada amal yang dia kerjakan. Amal. Coba lihat yang namanya itu Siti Fatimah. Siti Fatimah anaknya Rasulullah. Itu ya Allah kalau udah sholat malam 100 rakaat. Sholat malam. Anaknya banyak, kecil-kecil, Hasan Husain. Ini nih anak Nabi, yang babanya Nabi, malam masih ibadah. Malam lah kita anak Nabi bukan, cucunya bukan, ponakannya bukan, ibadah kagak, lalu kita pengen masuk surga, ngimpi. Nggak benar. Orang Siti Fatimah aja ibadah. Gitu, banyak ibadahnya. Muanya ahli ibadah. Ada di Mesir namanya Siti Nafisah. Siti Nafisah itu ibadahnya baca Quran mulu di kamarnya, baca Quran sambil tangannya, karena rumahnya bukan dari keramik, masih tanah, diambilin nama dia sabanari pakai pisau, sampai kamar tidurnya itu dalam, jadi kuburan dalam, diambilin nama dia, nggak ada yang tahu itu, buang dikit, orang dikit-dikit ya sepanci, begitu pengki buang, begitu sampai dalam, udah dalam tuh jadi kuburan, yang bakal muat dia itu dibacain Quran sama dia itu di kamar. Begitu yang udah berbentuk kuburan, udah 1000
kali hatam wafat. Kuburannya dibacain. Begitu. Kalau kita mau nyontoh begini di tanah kusir, ngeri. Begitu. Ngeri. Pasti dikata orang begini. Ngapain itu? Begitu. Orang yang jagain tanah kusir aja ngeteh mulu di warung Pok Yani. Yang jagain. Begitu. Bener nggak? Tuh begitu. Nah ini bacain di kamarnya. Siti Nafisah. Puasa ya Rabb. Puasa saban hari. Enggak pernah buka. Itu Siti Nafisah. Yang terakhir kita ke Mesir nggak nyampe ke makam Siti Nafisah. Cuman Siti Aisyah Nabawiyah namanya. Begitu Siti Nafisah enggak. Dulu nyampe ke ini. Siti Zainab yang paling tua itu mah anaknya Sayyidah Fatimah tuh Zainab. Gitu kuburannya. Cuma lagi direnov waktu kemarin itu. Ini mau ke Aqsa ini kayaknya. Diajaknya ke Aqsa ini. Ziarah ke Nabi Ibrahim. Ziarah ke Nabi Yusuf. Ziarah Nabi Ishaq, Nabi Musa, sholat di Masjid Al-Aqsa gitu. Ziarah Ashabul Kahfi ke Yordan, begitu. Nggak tahu dah nih, begitu. Jadi tur 3 negara gitu, begitu. Palestina, Yordan, Arab dah, begitu. Jadi bagaimana ini? Kita nggak bisa kalau nggak ada ibadah. Semuanya anak cucu Nabi, ahli ibadah. Tidak ada yang nggak ibadah. Ya Rabbana, Habib Soleh Tanggul. Suka dihaulin tuh kalau udah bulan Syawal. Habib Soleh Tanggul, dalail tuh, sebuku tuh, hatam 5 kali, sebukunya. Jadi satu buku tuh. Bukan satu bacaan Jumat tuh, enggak, sebuku. Sampai kelar. Udah tamat diulang lagi dalam 24 jam 5 kali. 5 kali tamat sebukunya. Itu Habib Soleh Tanggul. Ampe hebat kayak begitu. Kayak begitu Habib Soleh Tanggul. Nyontoh gurunya Habib Soleh Tanggul tuh Habib Abu Bakar Gresik. Mau haul nanti Idul Adha. Habis Adha biasanya haul Gresik. Wali Kutub. Itu kenapa? Baca dalail seharinya 5 kali hatam. Baca dalail itu buku tuh, sebuku tuh. 5 kali tamat balik lagi, tamat balik lagi. Itu bukan dalam sehari doang, tahunan begitu. Kita sih mirip-mirip dikit. Bacaan yang sehari nih Jumat dibikin 5. Dikredit, bukan 5 kali hatam, bukan. Dikredit jadi 5. Begitu, 2 lembar ngeteh, 2 lembar ngeteh, 2 lembar ngeteh, begitu. Jadi yang penting masih baca. Tuh begitu. Jadi orang itu yang punya nilai dari ibadahnya. Dari ibadah. Nggak bisa. Ibadah. Itulah yang punya nilai. Wa allaisa lil insani illa masa. Ibadah. Kenapa lalu orang tua itu dapat kebaikan dari anak-anaknya yang soleh? Karena anak itu hasil kerja dia. Begitu. Ini kayak anak-anak kita nih. Begitu bondok. Begitu. Kita masih hidup. Nanti kalaulah kita nggak ada, dikubur akan dirasakan ganjaran-ganjarannya. Ini loh anakmu belajar. Ini anakmu begini. Itu dikasih. Diunjukin ibu-ibu nih yang ngaji. Orang tuanya udah wafat. Itu dikasih nih ganjaran anakmu ngaji. Begitu. Terang kuburnya. Kenapa? Karena wa an laisa lil insani illa masa'a. Wa annal walad mimma sa'a. Anak itu adalah hasil dari usahanya dia. Begitu. Maka dia dapat. Begitu ganjaran. Nih ganjaranmu. Ganjaran dari mana ya Rob? Ini saya nggak ibadah. Anakmu ngaji. Girang, alhamdulillah anak saya ngaji. Begitu. Satu hari dikasih lagi nih ganjaran.
Gitu. Kok dikit? Kok cahayanya redup? Emang si anakmu ngaji tapi dia ngantuk. Jadi dikit dapatnya. Dikit. Kasih. Ada nilainya gede ganjarannya. Begitu gede ganjarannya. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Suyuti di dalam kitabnya Syarhus Sudur. Ada orang berkata kepada Allah di akhirat. Qala rajulun ya Rabb anna li hadha. Tuhan, dari mana ini tingginya derajat ini sehingga punya ibadah sebanyak ini? Dijawab oleh Allah, faqala rabbuna jalla wa ala bistighfari waladikalak. Anakmu sedang ibadah, memohon ampun, beristighfar untukmu. Jadi dari amalan anak, orang tua pun ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditinggikan derajatnya. Tinggikan. Mana lagi di surat Kahfi. Kahfi itu artinya goa. Goanya ada di Yordan. Ada namanya Ashabul Kahfi. 7 pemuda membela agama, dakwah, dimusuhi oleh penguasa, sampai pergi ke gunung, ke goa. Begitu diikuti oleh anjingnya. Anjingnya namanya Kitmir. Jangan jadi nama anak. Kitmir. Nama anjing begitu. Itu mau patwal Kiai Kitmir. Waduh, ini Kitmir, anjing Ashabul Kahfi. Kitmir, anjingnya Ashabul Kahfi. Ikut sama Ashabul Kahfi. Dan satu-satunya anjing yang masuk surga dari semua anjing adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Kenapa? Karena cinta sama ulama. Jadi ketika Ashabul Kahfi dia masukin ke surga, anjing ini pun juga ikut masuk. Itu karena modal cinta. Makanya surat Kahfi disuruh baca tiap Jumat. Biar apa? Biar kita muncul mahabbatul aulia. Cinta sama orang-orang soleh. Begitu. Paling enggak kelas kita kayak anjing dah. Begitu. Yang penting bisa masuk surga. Habis ibadah kita enggak ada. Pengen sama kayak orang dulu kagak ada kita. Begitu. Mereka dikit-dikit ibadah. Kita kalau ibadah dikit-dikit. Jadi tipis. Gitu. Yang kayak begitu. Jadi bacalah surat Kahfi. Untuk apa? Untuk supaya menumbuhkan mahabbatus sholihin. Cinta sama orang-orang soleh. Orang soleh. Nyelamatin masalah cinta. Jadi kayak rambutan busuk kita orang. Rambutan busuk dijual nggak laku, dibagi juga nggak mau orang. Tapi kalau rambutan busuk nih nyelip di peti sama rambutan bagus, ada harganya. Sama harganya sama yang bagus. Itulah namanya mahabbatus sholihin. Cinta sama wali-wali. Itu ziarah sama wali-wali itu. Cinta sama wali-wali. Jadi yang tukang ziarah itu walinya nanti di akhirat bilang sama Allah, ya Rabb jangan masukin ke neraka tuh orang. Dia pernah ziarah ke saya. Begitu. Maka makin banyak pengacara, makin banyak kesempatan lolos dari jeratan hukum. Makin sering kita ziarah ke orang-orang soleh tuh. Makin kita banyak kesempatan dapat syafaat untuk lolos di pengadilan Allah. Begitu. Ziarah orang soleh. Kayak begitu. Ziarah orang soleh. Begitu. Itu kayak begitu. Pentingnya ziarah orang soleh. Kenapa? Karena mahabbah. Nah, Ashabul Kahfi ada surat namanya Kahfi.
Emang sih kalau pakai agama mah kalau dibaca tuh di Riyadul Badi'ah tuh, malam suruhnya 3, siang suruh 3 kali balikan. Itu udah paling tingginya. Enggak kuat malam 2, ya siang 2. Enggak kuat malam 1 sekali, malam Jumat, siang Jumat sekali. Enggak kuat malam separoh, siang separoh, gitu. Kalau nggak kuat juga kayaknya orang setengah, udah nggak ada lagi dah. Udah susah. Di ujung surat Kahfi kata Imam Ghazali, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Siapa yang pengen berharap jumpa dengan Tuhannya, dapetin surganya Allah, maka caranya yaitu kudu beramal soleh. Ilmu doang nggak ada amal soleh nggak bisa. Kudu ada amal soleh. Kalau ilmu doang bisa nyelamatin, kayaknya laptop masuk surga. Di dalamnya ada fitur Quran, kitab, Masya Allah. Di handphone begitu, bisa Samsung yang masuk surga. Samsung. Kalau Jumat dia baca Yasin, suaranya ke Imam Sudes. Ya Allah, HP dibunyiin. Begitu orang. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa berharap pengen berjumpa dengan Allah, pengen dapat ganjaran, pengen punya nilai, pengen tinggi derajatnya, pengen dapetin surganya, falyamal amalan solihan, kudu punya amal soleh. Gitu. Amal soleh ini nggak bisa kalau nggak ada ilmu. Sebab wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang ibadah nggak ada dasar ilmu nggak diterima. Begitu. Ada orang pengen cium Hajar Aswad, begitu rame banget dia puyeng, mungkin kurang berbekal, rame penuh, susah. Kali malam kosong penuh, pagi penuh juga. Akhirnya dia punya akal, bisa. Akhirnya dia dapat cium Hajar Aswad, puas banget, luar biasa. Begitu dia pulang ke tanah air, dia bilang, siapa bilang nyium Hajar Aswad susah? Gampang, ana berkali-kali nyium, enggak pernah enggak. Kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah waktu orang wukuf di Arafah. Gitu. Jadi sepi. Lah hajinya enggak mabrur. Orang rukun wukuf di Arafah. Lagi itu iya sepi. Lu juga kudu ke sono. Kudu wukuf tanggal 9 mah. Ini gara-gara enggak ada ilmu kayak begitu tuh. Gitu, orang mau pada wukuf, yang kata Nabi al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Haji itu kudu wukuf di Arafah, rukun terbesarnya. Sampai yang sakit kudu digotong, namanya safari wukuf. Kudu digotong pakai ambulan biar dapat nilai haji. Kalau enggak dapat. Jadinya umroh doang. Kalau enggak wukuf di Arafah. Gitu. Kudu, dan wukufnya kudu tanggal 9 Dzulhijjah. Orang umroh ke Arafah juga ke Arafah, tapi bukan tanggal 9 Dzulhijjah. Kagak wukuf. Begitu. Kagak itu. Cuman ngeliat doang. Program Arab Saudi, umroh mau ikut siapa aja mesti ke Arafah. Enggak bakalan enggak. Emang udah programnya. Itu bahasa kita udah standarnya begitu. Udah standarnya. Kayak kita ikut mobil Jawa, standarnya kudu berhenti di rest area ini, ya kudu ikut. Emang itu udah program dari Arab, para wisata Arab. Jadi singkatnya, kudu ibadah
tapi ibadah ini kudu disertai ilmu gitu. Kudu sertai ilmu. Apa aja butuh ilmu. Nggak bisa kalau nggak ada ilmunya. Gitu, pengen tawaf bagaimana rame ini. Begitu senggol ada keberapa, udah ada ilmunya. Oh, ikut madhab ini aja. Udah ada ilmunya. Biar selamat semuanya. Jadi siapa orang berharap dapat ridha Allah, dapat ganjaran besar dari Allah, itu kudu ibadah. Kudu ibadah. Dan ibadah ini kudu ilmu. Ilmu ini bisa didapat kudu dengan datang di majelis ilmu. Maka bagi kita orang nggak punya pengen haji, gampang, datang aja majelis ilmu, biar di majelis tidur kayak begitu, udah dapat ganjaran haji ganjaran. Tapi Nabi yang bilang, man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajin tamil hajati. Siapa berangkat ke majelis ilmu, masjid, musola, majelis apa aja, tidak ada niatan kecuali mau ngaji, maka berangkatnya dapat ganjaran haji mabrur. Tuh ganjaran. Ingetin nih ganjarannya. Jangan sampai kalau ketika pulang dari mana ditanya dari mana, habis haji. Habis haji, orang dikata begini. Haji orang aja belum pulang, yang berangkat aja belum kelar, lu udah pulang. Bukan, ganjaran haji sama, berkat ngaji dapat ngaji. Kalau pengen ganjaran haji, datang aja di majelis, begitu dapat, begitu ganjaran haji, ganjaran. Tapi kita perlu ilmu, perlu ibadah. Kalau tahu ilmunya enak apa aja. Kalau tahu ilmunya, jadi obat aja kalau tahu ilmunya ada di sekitar kita, mulu obat. Semuanya obatan macam-macam. Daun mangkok-mangkokan jadi obat lah, ini obat, itu obat mulu. Apa aja obat, begitu. Singkatnya, ilmu doang gak disertai amal gak bisa. Maka kudu ada ibadah. Kudu ada. Mana lagi? Allah bilang dalam Al-Quran pada ayat yang lain, jazaa'am bima kanu yaksibun. Itu surga sebagai balasan daripada apa yang mereka usahakan. Jadi yang namanya orang masuk surga ya hasil ibadah. Tanaman apa yang ditanam sekarang nih di dunia, itulah didapat di akhirat. Enggak ada yang gratis. Begitu. Kudu ada ibadah. Kudu ada. Mana lagi? Allah bilang dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzulah. Sesungguhnya mereka yang beriman, beramal soleh, tuh masih ngomongin amal soleh mulu, maka mereka berhak mendapatkan surga Firdaus. Firdaus zamannya Farodis. Farodis itu surga. Orang Inggris nggak tahu surga, maka Paradis dari Farodis. Firdaus artinya begitu. Mereka nggak ngerti Paradis begitu, karena nggak punya dia surga, nggak ngerti orang Barat. Bahagia tuh di dunia, begitu nggak ngerti akhirat. Maka surga tuh Paradis, begitu. Maka orang kalau pengen dapetin surga kudu beramal soleh. Amal soleh nggak bisa, kudu ada jadi ilmu amal baru surga. Jadi dua-dua ini paket. Begitu, dua-dua ini paket. Yang paling pokok dari dua ini mana? Ya ilmu. Amal banyak, nggak ada ilmu, nggak ada nilai. Begitu, nggak ada nilai. Ilmu dasar, ilmu
maka belajar yang benar biar dapat ilmu. Biar dapat ilmu itu dari Allah. Begitu. Ada orang mondok lama enggak ngerti-ngerti, ngaji lama kemana-mana enggak ngerti-ngerti, enggak nyangkut-nyangkut. Begitu. Karena Allah yang kasih ilmu itu, maka kita harus minta ilmu sama Allah. Begitu, minta ilmu macam-macam. Aurat kaum salihin tuh biar kita dapat ilmu. Minta ilmu sama Allah. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Beramal soleh. Masak aja perlu ilmu. Biar sama-sama nih ibu-ibu nih bisa masak, tapi rasanya nggak sama. Biar masakannya sama, bumbunya sama. Karena ada ilmu. Ada ilmu. Nggak bisa. Ada ilmunya semuanya. Ada ilmunya. Nah, ilmu ini pokok. Singkatnya pesan Imam Ghazali, Anda kudu ibadah, dan ibadah tidak bisa kecuali harus ada ilmu. Ilmu tidak berbuah kalau enggak diisi dengan ibadah. Maka aplikasikan ilmu itu dengan ibadah. Apa yang kita bisa ibadah kita jalanin. Yang kita bisa. Apa aja, yang penting kita ibadah. Sebab punya senjata banyak, ada macan enggak dipakai, diterkam juga. Begitu. Sebab enggak bisa. Begitu. Apa saja, andai orang baca ilmu, ribuan ilmu, kalau tidak diamalin mah tidak punya nilai manfaat lebih. Ibarat punya pohon banyak tapi tidak ada manfaatnya kayak pohon cemara. Maka Islam tidak mengenal cemara. Gitu, enggak ada, jarang. Begitu di kita. Tapi dalam dunia agama lain itu ada cemara. Pohon cemara ini pohon yang tidak ada faedahnya. Begitu. Buahnya enggak ada. Buahnya. Begitu. Dinaikin susah. Begitu. Mau berteduh di bawahnya enggak bisa. Jadi jangan kayak pohon cemara. Begitu. Enggak ada manfaat. Kita pengen teduh di bawahnya tetap kepanasan. Mau dinaikin enggak bisa. Kecil begitu. Jadi enggak ada manfaat. Ini sebagai gambaran. Begitu. Sebagai gambaran. Oleh karena itu kita pelan-pelan menuntut ilmu. Biar kata alif diamalin. Biar kata solawat satu diamalin. Apa aja dah. Tidak semua aurat yang dibagikan itu harus diamalin, tidak. Tapi maknanya harus dipilih. Begitu. Saya punya diri ini kalau udah jamaah ada 10-an aja, minta wiridan, puyeng. Yang datang ke rumah puyeng, urusannya sama. Mesti daripada bakal datang lagi saya nggak istirahat, bagi aja. Begitu. Kalau udah sama, ntar lagi sama lagi mintanya, bagi aja. Begitu. Biar nggak datang, begitu. Kayak begitu. Ini udah begitu. Kenapa? Ini namanya pakaian. Nggak beda. Wiridan tuh kayak pakaian. Di rumah kita pakaian banyak. Yang kita pakai, yang kita demen. Begitulah wiridan. Mana yang asik? Jangan kita tertipu dengan wiridan banyak lalu ditinggal yang lama. Jangan. Wiridannya begitu. Karena itulah yang bakal berbuah. Jangan sampai ganti. Sebab saban hari berita viral doa banyak. Saban hari enggak kelar-kelar. Begitu. Sampai sekarang aja banyak. Apa doa membesuk orang sakit, tolong dong dikirim di grup. Apa doa orang takziah. Begitu. Nih ente pengen jadi tukang mandiin mayat apa? Kagak jawab ditanya begitu. Banyak banget yang diminta. Jadi saudara, ini amalan banyak. Mana yang kita cocok, itu kita amalin. Yang paling pendek baca sholawat ya sallallahu ala Muhammad. Paling pendek. Baca itu. Manfaatnya banyak.
Nggak usah goyang, daripada bengong-bengong. Apalagi sambil men juga bisa men. Baca sholawat. Ini adalah manfaat. Singkatnya, belajarlah ilmu, tapi jangan lupa ilmu yang dipelajari biar kata dikit amalin. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah, kita diberi kemampuan untuk mengamalkan ilmu-ilmu sehingga hidup kita manfaat, rezeki kita berkah, anak keturunan kita berkah, keluarga kita berkah, lingkungan kita berkah. Allah beri kita berkah dunia dan berkah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo doa. Apa? Allahu ya Allahu, bukan? Allah ya Allahu. Lebih baik. Ayo baca. Enggak bisa lagu abda'u. Enggak bisa. Oh iya. Oh bisa. Oh, iya. Biar nyantai.